depan kamera Anda. Gimana ini Bang? Saya bantu dari sini, tuh sudah di layar. Iya. Oh ya, udah. Ya, Bayu Pahlepi, saya tanya dulu, Muslim atau Kristen? Muslim. Muslim, ganteng-ganteng kok Islam bang? Muslim. Bang, bagaimana Anda kok bisa masih Islam bang? Nah, kita masuk Islam karena keyakinan itu, Bang Edis, gitu. Bukan karena keyakinan, Bang, karena turunan. Keyakinan. Enggak, Bang. aku mau tanya dulu. Oke, silakan. Enggak, sama yang barusan itu, kalau berdebat ya gantian gitu, Bang Edis, biar sudah saya kasih waktu untuk gitu. Gantian, Bang. Tetapi dianya tidak menunjukkan ayatnya. Gimana mau saya kasih dia bicara? Ayatnya dia tidak bisa tunjuk. Kan sudah dibilangin HP-nya cuma satu Bang gitu. Enggak, biar yang dengerin itu biar enak gitu loh Bang Edis. Apakah benar di dalam agama Islam itu biar dia mencuri, biar dia maling, berzina, masuk surga, yang penting tidak menyekutukan Allah? Kalau di ayat Al-Quran memang benar kayak gitu. Nah, itulah yang saya bilang, makanya Anda sudah waktunya meninggalkan Muhammad. Loh, bayangkan kalau itu dipelihara, koruptor-koruptor, pejabat-pejabat, anggota DPR, Ahmad Saroni dan lain sebagainya, kalau mereka Muslim, kalau mereka mencuri uang rakyat, berarti masuk surga nggak? Masuk surga, yang penting enggak. Makanya bahaya. Makanya keadaan Indonesia dalam bahaya karena korupsi, mencuri, masuk surga. Yang penting tidak menyekutukan Allah. Ajaran macam apa itu? Ya, kalau manusia kan dikasih akal lah Bang Edis, kan biar justru biar Bang, dengerin Bang. Coba ya. Saya sebutin. Ahmad Sahroni, Eko Patrio, kemudian siapa lagi, Uya Kuya, mereka bertiga Muslim nggak? Muslim. Sesuai dengan ajaran agama Islam, berzina, mencuri itu termasuk korupsi itu mencuri, masuk surga nggak? Yang penting dia tidak menyekutukan Allah. Ya, kalau yang di ayat sebentar Bang, tenang. Saya ulangi lagi. Eko Patrio, Uya Kuya, dan Ahmad Saroni, mereka bertiga Muslim. Kalau mereka bertiga mencuri, kalau mereka bertiga korupsi, tetapi mereka tidak menyekutukan Allah, masuk surga nggak? Ya, masuk surga, tapi kan itulah makanya saya bilang bertaubatlah kalian. Makanya Bang, kalau ngikutin ajaran Muhammad ya seperti itu. Yang penting mengucapkan kalimat syahadat, tidak menyekutukan Allah, berzina masuk surga, mencuri masuk surga. Gini Bang Edis mau tanya saya ya. Silakan. Mana ini? Sebentar. Nah, mau tanya tentang itu Bang Edis, apa namanya? Sudah yang itu tadi sudah Anda akui bahwa itu ajaran yang sesat? Oh enggak, tetap yakin saya kalau lantas dia masih Islam ya. Silakan. Yang penting nggak menyatukan Allah kan gitu. Menyatukan. Makanya Bang, saya bilang Anda itu Islam bukan karena Anda belajar Islam Bang. Anda Islam karena turunan. Kalau Anda belajar agama Islam, pasti Anda akan meninggalkannya. Mau tanya tentang, ada nggak ayat yang menyebutkan sembahlah Yesus? Ada nggak Bang Edis? Ayat yang menyebutkan sembahlah Yesus. Baik, saya tunjukkan ayatnya. Ada. Baik. Mohon maaf ya teman-teman ya. Ini nampaknya itu ruangannya teman-teman ya. Ruangannya itu membuat saya batuk-batuk. Sebentar ya. Sabar. Sebentar ya teman-teman ya. Ya.
Saya kasih tunjuk ayatnya. Misalnya Matius 28 ayat 17. Saya balikin dulu kamera saya Bang ya. Matius 28 ayat yang ke-17. Tapi sebelum yang ke-17, saya ke-16 dulu ya. Saya balikin. Oh, saya hilangin dulu efeknya. Oke, nih ya. Kita mulai 16 dulu. Dan ke-11 murid itu berangkat ke Galilea, ke bukit yang ditunjukkan Yesus kepada mereka. Ketika melihat dia di sini maksudnya Yesus, mereka menyembahnya. Tetapi beberapa orang ragu-ragu. Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah," dan seterusnya dan seterusnya. Jadi di sini orang-orang menyembah Yesus dan tidak pernah Yesus berkata, jangan sembah. Jadi di dalam Bible Bang, tidak pernah satu kali pun, sebentar saya pulangin dulu kamera saya ya, begini. Di dalam Bible tidak pernah sekalipun Yesus minta disembah Bang. Sembahlah saya, tolong sembah saya setiap hari 5 kali tolong. Tidak pernah. Tetapi orang-orang menyembah Yesus, tetapi Yesus tidak pernah menolak. Nah, sama seperti seorang raja Bang. Raja kalau dia keluar menemui rakyatnya, itu tidak perlu dia minta-minta, sembah. Nggak perlu dia minta-minta begitu. Orang sudah menyembahnya otomatis karena dia seorang raja. Nah, yang minta-minta disembah itu biasanya Saiton. Begitu juga seorang raja Bang. Kalau raja lewat, sembah kamu, sembah. Kalau sampai dia mengeluarkan seperti itu, berarti raja itu dia sudah haus sembah. Begitu Bang. Tetapi sekalipun rakyat menyembahnya, raja itu juga tidak menolak penyembahan. Seperti itu dengan Yesus Bang. Begitu. Maksud saya itu gini loh Bang. Mana? Hadisnya dari Yesus itu, sembahlah aku sebagai Tuhan. Kok nggak ada Kan gitu tadi loh, sudah saya Yesusnya. bilang Bang, Yesus tidak pernah minta disembah. Bukan itu Bang. Coba tunjukkan lagi. Nggak ada itu Bang, kalau sembahlah aku sebagai Tuhan, kan nggak ada. Gini saya kasih pengertian. Begini Bang, karena Anda seorang Muslim, Anda memiliki sebuah pemahaman bahwa Allah minta disembah. Kan di dalam Al-Quran, tenang dulu Bang, kan di dalam Al-Quran Allah minta disembah, betul? Betul? Yeah. Nah, lalu pikiran Anda itu Anda pakai sebagai tolak ukur kebenaran. Terus Anda minta, di mana Yesus minta sembah seperti Allah kami? Karena Yesus bukan seperti Allah. Gimana sih? Kalau Allah itu mirip seperti setan di dalam Bible, di mana setan minta supaya dirinya disembah. Iya, setan di dalam Injil itu minta disembah. Tolong sembah saya, sembah saya. Awas kalau kamu nggak nyembah saya, awas kamu kalau nggak nyembah. Enggak, maksud saya itu yang mau nggak ada itu loh di Alkitab kamu kok nggak ada yang karena kalau Yesus minta disembah, nanti Yesus mirip dengan setan. Gitu. Ya enggak. Terus kalau Yesus nggak bilang gitu, ngapain Kristen kok menyembah Yesus itu loh? Inilah logika Muslim. Nah, inilah supaya channel Edis TV muncul. Oke Bang, gini. Misal saya mampir, misal Anda pulang kerja, capek. Pulang kerja. Duduklah Anda di meja. Lalu istri Anda datang membawakan Anda segelas air putih yang segar. Anda nggak minta itu. Pertanyaan saya, menurut Anda salahkah tindakan istri itu?
nggak salah. Nggak salah. Di dalam Bible, Yesus bukan sosok yang minta-minta disembah. Tetapi orang yang melihat dia memang langsung tersungkur dan sujud menyembah. Karena perbuatan-perbuatannya, karena apa yang dilakukannya, karena wibawanya, karena pengajarannya, dan seterusnya, dan seterusnya. Nah, terus gini, terus Makanya Yesus kalau nggak- anda bilang sama saya, salah. Yesus saja nggak minta disembah, ya memang tidak. Pola pikirnya gini, makanya saya bilang Bang, jangan pola pikir Anda yang Islam, yang sudah terlanjur Anda imani sebagai kebenaran, Anda jadikan sebagai tolak ukur. Saya kasih contoh. Ada salah satu, sebentar Bang, sedikit. Ada salah satu suku, di mana kalau telinganya ditusuk pakai gading atau apa, semakin besar, semakin keren. Bayangin kalau dia datang ke kamu bilang, mana tolong tusuk hidungmu, nggak keren kamu. Ya nggak bisa. Masa Anda bikin kekerenan menurut orang Anda paksakan kepada saya? Nggak bisa. Sama seperti Iya, itu tapi- juga. Coba kalau ada Bahasanya orang, beda sebentar, gitu. tenang. Saya Kalau sudah tenang, ada lihat aku orang- mau bicara nggak bisa, man. Nanti saya kasih Anda giliran bicara. Tenang. Kalau misalnya ada orang nih, kepala suku, dia datang ketemu Anda. Hei, Bayu Pahlevi, kamu ini tidak laki-laki. Kenapa? Karena hidung kamu belum ditusuk pakai beginian yang gede. Semakin gede semakin keren. Ya enggak, bukan itu ukuran laki-laki. Pasti Anda bilang begitu, betul? Setuju? Setuju nggak? Aduh, masalahnya yang saya bicarakan itu masalah ada dalilnya nggak Yesus Iya, tuh sembah makanya gitu saya- loh. Kok diulang lagi? Gitu loh maksud saya. Kan tadi sudah saya bilang, Bang. Tadi Maksudnya nggak saya sudah kemana-mana sampaikan, itu loh, makanya, Yesus ya. tidak pernah minta-minta disembah, tetapi orang menyembah Yesus. Terus kenapa itu nggak Gimana? coba gitu loh maksud saya. Gimana? Yesus nggak pernah meminta-minta untuk disembah kan gitu. Terus? Sampean bicara. Nah, kenapa Kristen kok menyembah gitu loh? Maksud saya kan gitu. Sudah di kan gitu. Tadi kan sudah saya buat satu umpama, Bang. Misalnya Anda pulang ke rumah, terus Anda duduk, pulang kerja, duduk di sofa, duduk di meja, di kursi ada mejanya. Anda nggak minta air putih, tapi istri Anda datang bawa air putih. Kenapa Anda Beda tidak itu. bilang kepada Anda, saya saja nggak minta air putih, kenapa kamu kasih saya air putih? Kenapa Anda tidak bilang gitu kepada istri Anda? Beda air putih sama Tuhan tuh beda. Jadi aduh. Aduh. Ya begini Bang, intinya saya cuma mau bilang begini. Yang minta-minta disembah itu adalah setan. Begitu. Ya, tetapi Tuhan yang sejati itu tidak minta-minta disembah, tetapi manusia itu sendiri atas kesadaran dirinya, atas niat hatinya yang bersih dan tulus, mengakui bahwa dia adalah sang pemegang kuasa, maka orang tersebut akan datang menaklukkan diri dengan posisi sujud menyembah sebagai tanda ketaklukan kepadanya, Nah, sebagai itu yang bentuk disebutkan- penyerahan diri kepadanya. Yang disebutkan sama kan sujud, makanya orang Islam itu sujud. Kalau Kristen nggak sujud kan gitu. Bang, sujud atau enggak sujud itu bukan esensi, Bang. Esensinya itu adalah menyerahkan kepatuhan. Iya, tapi lewat sujud kan gitu. Oke, Bang mana Edi. yang lebih mana yang lebih penting? Sujud atau patuh? Mana yang lebih penting? Sujud. Kalau sudah sujud pasti patuh kan gitu. Enggak. Belum tentu. Tenang, Belum baik. tentu patuh itu Baik. sujud kan gitu. Baik. Belum tentu sujud pasti patuh. Ini Iya. statement Anda sangat bertolak belakang. Barusan tadi kita mengatakan kalau umat muslim berzina, anggota DPR berzina ataupun anggota DPR mencuri, korupsi, masuk surga kan? Iya, mungkin ditunjukkan ayatnya kan bisa Bang Edis. Yang barusan itu. Coba
Saya Taman kalau nggak buka. lagi, saya kalau nggak nahan-nahan batuk, saya ini dari tadi nahan-nahan batuk, teman-teman. Iya, sama ini nahan. Coba ya, gini. Coba dengerin, Bayu. Dengarkan ya. Tadi kita membahas mengenai orang-orang Islam, terutama anggota DPR, korupsi. Anda katakan tetap masuk surga, yang penting tidak menyekutukan Allah, betul? Iya. Yang penting sujud kepada Allah, betul? Iya. Nah, itulah saya bilang, makanya orang Islam sudah waktunya meninggalkan agama Islam. Tenang, saya belum selesai. Tenang, saya belum selesai. Ya. Perhatikan, Bang, di dalam kekristenan, sujud itu bukan hal yang esensi. Yang paling penting itu adalah bagaimana kita itu patuh. Kalau patuh sama Yesus, tidak mungkin orang tersebut korupsi. Karena Yesus berkata, jangan mencuri, jangan mengingini milik sesamamu. Emang orang Kristen nggak ada yang korupsi? Apa orang Islam aja? Nggak nyambung loh dia ini. Gitu, Bang. Sampean yang nggak nyambung, kamu yang nggak nyambung, Bang. Baik, saya coba berbahasa dengan bahasa yang sederhana. Bang, orang Islam, orang Kristen, orang Hindu, orang Buddha di KTP ada yang mencuri. Bukan itu yang kita bahas, Bang. Yang kita bahas itu adalah orang yang patuh. Ketika orang patuh kepada Yesus, maka dia tidak mencuri, betul? Betul? Nggak betul. Apa yang Yesus memerintahkan apa? Jangan mencuri. Kalau dia patuh sama Yesus berarti mencuri atau tidak? Yang dibilang Tenang. Saya ulangi lagi. Saya ulangi lagi pelan-pelan. Ya. Yesus berkata, jangan mengingini sesamamu. Jangan mencuri. Ketika seseorang mencuri berarti dia patuh atau memberontak kepada Yesus. Ada dalilnya, Dong. Dalilnya ada. Sebelum kita ke sana, ada dalilnya. Nanti panjang lebar kalau kita ngomong ke sana. Bahwa diperintahkan oleh Yesus jangan mencuri. Ketika seseorang mencuri, berarti dia menyerahkan kepatuhan kepada Yesus atau memberontak. Memberontak. Nah, makanya Bang, di dalam kekristenan yang terpenting itu adalah kepatuhan, ketundukan dan kepatuhan, bukan gerakannya. Sujud itu apa sih? Sujud itu kan sebagai lambang bahwa kita menaklukkan diri, betul? Iya. Nah, sekarang di dalam agama Islam itu yang penting sujud. Mau korupsi, berzina, lancar. Yang penting sujud sehari 5 kali. Kan itu yang Anda promosikan, kan itu yang Anda beritakan tentang agama Islam. Makanya saya bilang tadi, misal seandainya Ahmad Syahroni, Eko Patrio, uyak-uyak korupsi, maka mereka tetap masuk surga. Yang penting tidak menyekutukan Allah. Yang penting sujud. Habis sujud korupsi. Maksudnya bukan gitu, Bang. Loh, gimana sih? manusia Tadi kan Anda bilang yang penting sujud, betul? Iya, kalau kita beribadah kan yang dibilang sama kan harus sujud kan gitu. Ada kata-kata sujud kan gitu, Bang. Tenang, tadi saya sudah bilang yang penting sujud atau menyerahkan kepatuhan. Sujud. Oke, ya kalau sujud tapi tidak patuh nggak masalah kan? Loh. Nah, gimana sih? Saya ulangi lagi. Mana lebih penting, patuh apa sujud? Sujud. Berarti kalau sujud tidak patuh nggak apa-apa, betul? Ya, sujud itu Lu gimana sih? Saya ulangi lagi. Mana yang lebih penting, patuh atau sujud? Kalau sujud. Nah, sujud berarti tidak perlu patuh. Sujud pasti patuh. Sujud pasti patuh.
Nah, itu Oke, sekarang saya kepada tanya. Tuhan, Tenang, bukan tenang, gitu. tenang, tenang, tenang. Sekarang saya tanya. bukan masalah korupsi, bukan masalah maling, bukan masalah mencuri, bukan. Bang, Maksudnya yang kita sujud itu bahas, penghambaan. yang kita bahas dari Penghambaan tadi. kepada Tuhannya. Nah, itu Anda tahu. Itu Anda tahu Nah, ya penghambaan. itu. Penghambaan kepada Tuhannya kalau itu sujud, Oke, bukan mana- masalah maling, korupsi, bukan. Bukan gitu maksudnya, Bang. Kalau masalah misalnya yang dibahas sampean tadi, yang ada yang korupsi. Nah, itu pun ada rentengan apa pembalasan nanti. Kan gitu. Rentengan Yang penting pembahasan. nah, Coba pelan-pelan ya, Bang ya. Pelan-pelan. aduh, saya juga mau ini ngopi juga saya ini. Gini, Gitu. dengarkan Bang, dengarkan. Dengarkan ya, Ya. dengarkan. Tadi kan kita membahas mengenai agama Islam itu perlu bertobat dan datang kepada Yesus. Lalu Anda katakan, kenapa aku harus bertobat dan datang kepada Yesus? Saya bilang, karena ajaran di dalam agama Islam seperti yang tadi saya sebutkan. Apa memangnya ajaran agama Islam? Mencuri, berzina, masuk surga. Yang penting menyembah Allah. Yang penting sujud kepada Allah. Betul? Betul? Oke. Iya. Nah, itulah kenapa banyak pegawai, banyak anggota-anggota DPR, pejabat-pejabat yang Islam, mereka sholat kuat dan korupsi lancar. Betul? Betul? Iya, tapi Nah. bukan itu maksudnya, Bang. Makanya saya bilang, sedangkan di dalam agama Kristen itu berbicara mengenai bagaimana Yesus memerintah. Yesus memerintah. Kalau Yesus bilang jangan mencuri, tapi seseorang itu mencuri, berarti Yesus memerintah nggak? Tidak memerintah. Ketika dia melawan Yesus, berarti Yesus tidak memerintah di dalam hidupnya. Nah, sementara di dalam agama Islam, yang penting sujud-sujud, betul. Sampai jidatnya hitam, betul. Ya, apakah di Islam ada bahasa yang memerintah untuk mencuri? Kan nggak ada, Bang. Loh, barang Gitu. siapa mengucapkan kalimat syahadat, tidak menyekutukan Allah, masuk surga sekalipun mencuri. Kan bukan menyuruh kan gitu, bukan menyuruh itu. Maksudnya Oke, bukan baik. menyuruh. Kalau ada orang Islam mencuri, tetap masuk surga nggak? Masuk surga, tapi tetap Iya, makanya saya bilang itu tadi. Aduh, saya nahan-nahan batuk bicaranya. Aduh. gini, Bang. Sudah seperti kaki-kaki. Ya tetap masuk surga, tapi tetap ada pembalasan nanti sebelum masuk surga kan gitu. Pemikirannya Nggak ada begitu, di sini Bang. pembalasan. Oh, saya tunjukkan lagi hadisnya. Dibilang katanya pembalasan. Teman-teman kalian. Aduh. Sudah batuk-batuk. Baik, Ya, saya balikan sebentar lagi ya. Nih, aduh. Baik. Lihat ya. Aduh, sudah kakek ini, sudah. Baik. Lihat ya, nih. Perhatikan. Baru saja Rasulullah bersabda, telah mengabarkan kepadaku, atau beliau bersabda, telah datang mengabarkan kepadaku bahwa barang siapa yang mati dari umatku, sedang dia tidak menyekutukan Allah dengan suatu apapun, maka dia pasti masuk surga. Betul? Betul, ya, betul itu. Aku tanyakan, sekalipun dia berzina atau mencuri? Beliau menjawab, ya, sekalipun dia berzina atau mencuri. Berarti orang yang berzina, orang yang mencuri dalam agama Islam tetap saja masuk surga. Yang penting orang tersebut nyembah Allah. Betul?
tidak menyekutukan Allah. Kan Iya, gitu artinya yang dia menyembah Allah saja, betul? Nah, betul, tidak Iya. menyekutukan Allah. Selama kan gitu. masih nyembah Allah, mau berzina, mau mencuri masuk surga, betul? Betul. Iya. Iya, makanya saya bilang, Bang, keluarlah Anda dari kesesatan. Pertanyaan, kalau saya tanya ya Bang ya, apa di Kristen nggak ada yang berzina? Yang dijelaskan di Al-Quran itu Bang, Baik, ya, Bang. Tapi baik. Apa bentar, pengertian Kristen? bentar. Itu kan dijelaskan, jangan menyekutukan Allah akan masuk surga, kan gitu. Barang siapa yang tidak menyekutukan Allah akan masuk surga. Ya. Sekalipun dia itu mencuri, sekalipun dia itu berzina. Ya. Terus, Nah, sekarang apakah di Kristen nggak ada orang yang berzina? Ya, apa kan pengertian banyak Kristen? gitu, Bang. Apa pengertian Kristen? Kan gitu. Tenang, apa pengertian Kristen? Yang diyakini abang kan gitu. Kan ada yang berzina, ada yang mencuri, ada yang Kristen. Iya, Tapi yang tetap saya tanya, tidak- apa pengertian Kristen? Loh, yang tahu kan abang Kristen itu apa? Baik, saya jawab. Kristen artinya pengikut Kristus, pengikut Yesus. Bagaimana dikatakan mengikut Yesus tetapi dia berzina, tetapi dia mencuri? Bagaimana Anda mengaku mengikut Yesus tetapi Anda mencuri? Itu kan nggak dua pertanyaan yang kontraproduktif. Itu sama seperti ini, bagaimana Anda mengaku laki tapi ngelahirkan? Ini nggak masuk akal. Bisa nggak seseorang mengaku laki-laki di detik yang sama perutnya mengandung bayi? Kan nggak bisa. Kan beda itu bang. Nah, makanya itu. Kalau pertanyaan Anda di Kristen gimana? Mencuri? Iya, artinya dia bukan Kristen gimana? Nah, itu berbanding terbalik dengan yang diutarakan kepada Anda. Pengertian Islam adalah orang yang patuh berserah diri kepada Allah, betul? Ya. Berarti dia mengikuti ajaran Muhammad, betul? Kalau ajaran itu ajaran Allah itu bang. Kalau Muhammad. Jadi Muhammad ketika nah, berarti yang diajarkan Muhammad itu bukan ajaran Allah. Duh, ajaran Allah yang disampaikan ke Muhammad kan gitu. Iya, berarti barang siapa yang berzina mencuri masuk surga asal menyembah Allah saja, betul? Ya, itu kata-kata sama yang memojokkan itu bang. Kok memojokkan? Gimana? Beda lah. Itu beda tidak arti memojokkan, Bang. Itu hanya mengatakan sesuatu yang sesuai dengan apa yang tertulis dalam agama Islam. Ya. Makanya saya bilang, ini adalah salah satu media. Supaya apa? Supaya saya memberitahukan di mana sesatnya Anda. Di mana Anda itu berjalan di jalan yang tidak benar. Makanya enggak sesat. Islam bukan sesat. ya, Islam. bagaimana Anda tahu kalau Anda sesat? Coba dengar Bang. Dengar. Kalau Tenang. Nih. Ini mau nggak saya buktikan? Mau nggak saya sadarkan kalau Anda sesat? Oh enggak sesat ya. Yang sesat Ya, itu Anda. karena Anda belum sadar. Tenang, Bang. Mau nggak saya tunjukkan di mana sesatnya Anda? Mau saya tunjukkan di mana sesatnya Anda? Tapi saya nggak sesat. Iya, mau saya tunjukkan di mana sesatnya Anda? Ya kalau ada dalilnya mana tunjukkan. Baik. Begini Bang, saya tunjukkan Anda sesatnya. Misal Anda jadi anggota DPR. Anda sujud menyembah Allah, tidak menyekutukan Allah. Berarti kalau Anda korupsi tetap masuk surga nggak? Iya, masuk surga. Nah itu sesatnya Anda. Ketika Anda mengimani bahwa Anda korupsi masuk surga, yang penting Anda nyembah Allah, disitulah sesatnya Anda. Berarti Anda berpikir bahwa Allah senang dengan perbuatan mencuri Anda.
itu karakter orang-orang yang korupsi, Bang. Tapi kalau Oh, karakter. masalah masuk surga, Oke, Allah marah nggak kalau Anda korupsi? nah makanya itu kan Tenang, tetap saya tanya ada- dulu. Apakah Allah marah ketika Anda korupsi? Ya marah lah, namanya Buktinya perbuatan Anda jelek. tetap masuk surga kok. Buktinya Anda tetap masuk surga. Tapi kan tetap melalui, Bang, tetap melalui hukuman. Mana ayatnya melalui? Jangan ditambah-tambahi. Ini sungguh Anda nekat yang nyata. Saya balikin lagi kamera saya. Di mana di sini di melalui ini? Ini sungguh muslim ini menambah-nambahi. Suka kalian menambah-nambahi. Lihat nih, perhatikan. Dikatakan apa? Barang siapa yang mati dari umatku sedang ia tidak menyekutukan Allah dengan suatu apapun, maka dia pasti masuk surga. Aku tanyakan, betul? Iya, tapi tetap itu kan tetap dosa kan, Bang. Kalau di Islam kan gitu kan punya Kalau nalar kita. mana di situ dikatakan dosa? Tidak ada di situ dikatakan dosa. Selama Anda tidak menyekutukan Allah, Anda berzina, Anda mencuri, tidak akan Anda masuk neraka. Berarti Anda bohong ketika Anda katakan Allah marah. Kalau Allah marah pasti Anda akan dihukum. Buktinya ini enggak. Yang penting kan tidak menyekutukan dia. Nah, makanya saya kasih solusi, Bang. Saya kasih solusi. Apa solusinya? Begini, Bang. Ternyata seorang Muhammad dia tidak mengerti definisi menyekutukan Allah. Apa enggak benar-benar mengkhawatirkan ini? Seorang Muhammad, nabi yang kalian junjung tinggi, nabi yang kalian muliakan, tidak paham apa itu definisi menyekutukan. Bang, saya cuma kasih tahu ya. Ketika Anda melanggar perintah Allah, ketika Anda lebih mentaati setan ketimbang mentaati Allah, sesungguhnya Anda sudah menyekutukan Allah di situ. Dengan cara bagaimana? Anda lebih mematuhi iblis. Anda lebih patuh dengan iblis dengan cara korupsi. Padahal orang yang korupsi itu pasti orang yang sedang menyekutukan Allah. Bagaimana Anda ini? Makanya saya bilang, Bang, bertaubatlah Anda. Makanya saya bilang, ini bukan kepada Anda saja, kepada seluruh umat Islam. Saya cuma pesan kepada kalian, bukalah hati kalian, buka mata kalian Ya. dengan pengajaran yang benar. Datang kepada Tuhan Yesus. Itu kan Apa yang membuat Nggak Anda masih bersikeras? Iya, mau ke Yesus tuh nggak ada tuntunan Yesus sembahlah aku, nggak ada tuh itu, Bang. Mana? Nggak ada. Berat ini teman-teman. Gitu, nggak ada ayatnya. Nggak Ayatnya ada tuntunan. Kan tadi sudah saya bilang, Bang, di dalam Kristen itu esensinya bukan begini-begini, nunggang, benturin kepala ke ubin, bukan itu. Inti dari kekristenan itu adalah bagaimana hidup kita ini diperintah oleh Yesus. Bukan tunggang-tungging 5 kali sehari. Cuci tangan. Habis cuci tangan, tangannya dipakai maling. Beda, Bang. Loh, Beda kekristenan, lah, Bang, kekristenan itu bukan seperti agama Islam. Di dalam Islam itu yang ada itu hanya ritual. Cuci tangan, tidak cuci nanti Allah tidak bukan. terima. Bisa ritual. Bang. Itu mensucikan diri, bukan ritual. Bang, air tidak Untuk bisa itu- menyucikan, Bang. Yang menyucikan diri itu bukan air, Bang. Nah, berarti dari omongannya sampean ini berarti kalau sampean beribadah nggak mandi dulu, bersih dulu baru ke Kata Tuhan. siapa? Makanya Bang. air itu gimana? Baik, air? baik, Membersihkan air Bang, itu. dengerin omongan saya. Selama saya ke gereja, kanan, kiri, depan, belakang saya mandi wangi-wangi, Bang.
Tapi kan cuman nggak ada saya aja minumannya. kadang-kadang yang nggak mandi. Dengar. Nah, itu. Tenang. Saya selesaikan dulu. Tenang. Dengerin ya. Waktu saya ke gereja, kanan kiri saya, depan belakang saya, wangi-wangi, bersih-bersih. Iya kan? Kalaupun yang nggak mandi di gereja, saya cuma paling tersangkanya. Dengar, tenang dulu, tenang. Sedangkan ketika saya ke masjid, Bang, bau ketek. Karena apa? Karena nggak mandi, cuman cuci-cuci. Tidak mandi. Ya udah. Itu pandangan sampean terserah gitu. Pandangan Kalau saya. Suara mesin. Oh, oke, yuk silakan. Tadi kan sudah Bang Edi sudah membacakan tuh. Akulah Tuhan, apa dibilang tuh? Guru, Sekarang saya akulah ada guru table dan di Tuhan rumah atau berada. Tuhan. Akulah Tuhan. Akulah guru dan Tuhan itu Ya. Bang, kalau penjelasan di Kristen sebelahnya itu menunjukkan kalau itu tuh adalah bukan Tuhan katanya. Artinya Tuhan, bukan Tuhan dia bilang kan. Ya, Tuhan sama Tuhan tuh sama aja, Bang. Tuhan sama Tuhan sama gitu. Sama. Bener. Iya. Oh. Soalnya beda-beda soalnya kan penjelasannya Bang, makanya sama yang mana yang benar kira-kira maksud saya. Jadi makanya kalau si di Kristen sebelah bilang akulah Tuhan dan akulah apa tadi bilang lupa tadi, akulah Tuhan, Akulah Tuhan guru dan Tuhan. Guru dan Tuhan sama itu, Bang. Sama seperti kata Rob akulah itu loh, guru Bang. dan Sama. Tuhan. Ya, jadi Bang, coba Ya, perbaiki ya. dulu sinyal Anda dan juga berisik. Karena begini, sepertinya kita terkendala dengan sinyal ini. Suara saya juga tidak sampai seketika kepada Anda. Kemudian ada suara bendengung, begitu, nggak enak suaranya. Coba ya, nanti kalau sudah di rumah ya, suaranya berisik sekali ya, ya. Saya turunkan dulu. Coba teman-teman ya, kalau mau naik, coba teman-teman itu dalam posisi yang tidak terpaksa, begitu ya. Ketika teman-teman berdiri di samping mesin atau bagaimana, itu suaranya sangat mengganggu. Ya, saya juga bicara, Anda juga tidak dengar, jadi tidak efektif diskusi kita. Ya, seperti itu. Oke. Saya lanjutkan kembali. Ada Mas R. Mas R. Iya, Mas R, selamat. Yang kita ambil ini cuman di tulangnya aja. Masih pagi lah sebenarnya ini, belum ada jam 10 kok. Ya, selamat pagi Mas R. Di pinggir jalan lagi. Pinggir jalan lagi nih. Ya, Mas R, apakah Anda seorang muslim? Oke nih, nampaknya ini juga di pinggir jalan teman-temannya, jadi kita turunkan saja. Iya, teman-teman ya. Oh iya, ini info. Ini info ya teman-teman ya. Saya informasikan bahwa Edis TV, nama saya Edis Sidabutar ya. Tapi saya sudah mendirikan satu badan, sebuah organisasi non-profit ya. Kita sudah terdaftar badan kita teman-teman. Dan bagi teman-teman yang nonton di YouTube atau di akun YouTube saya, teman-teman bisa melihat di postingan YouTube saya mempost salah satu di postingan YouTube saya tentang bagaimana kita sudah punya badan organisasi non profit ya. Untuk lebih tepatnya begini, saya kasih tahu aja teman-teman ya. Ini saya sudah posting di YouTube saya. Sebentar, sabar teman-teman. Kalau kita ketik Edis TV, sebentar ya. Ini saya kasih tahu teman-teman ya. Ini
sekedar pengumuman, saya balikin dulu kamera saya sebentar. Nih ya teman-teman ya. Kalau teman-teman mengketik Edis TV ini pengumuman ya, nih ya. Ini kalau teman-teman ketik Edis TV, ini YouTube saya. Nah, teman-teman lihat di sini ketik Edis TV. Saya setelah memposting sesuatu, nih ada postingan ya. Nah, kelihatan ya. Nah, ini teman-teman. Saya tulisin lagi nih ya, nih. Puji Tuhan, Edis TV telah terdaftar sebagai badan organisasi non-profit di USA. Nah, badan ini bergerak pada bidang menjawab dan menginjili orang-orang Islam lewat media sosial. Nah, khusus teman-teman yang di USA, sekali lagi teman-teman yang ada di USA, berikut kode QR untuk support pendanaan terhadap badan usaha non-profit ini. Jadi teman-teman, kita sudah punya badan non-profit, ini kode QR-nya. Nah, itu ada di postingan YouTube saya ya, kalau teman-teman mau lihat. Jadi kalau teman-teman mampir ke beranda YouTube saya, di situ saya telah mempost kode QR. Jadi yang bisa mempost itu bukan hanya Facebook, bukan hanya TikTok, tapi YouTube juga bisa mempost. Jadi sudah saya post di media sosial YouTube saya ya. Oke, kita lanjutkan kembali diskusi lintas iman kita ini, tanya jawab Islam dan Kristen ya. Silahkan bagi orang-orang Islam yang ingin berdiskusi, kita buka kesempatan, kita kasih karpet merah. Kita kasih naik ada sebentar ya, kita kasih naik ada Zamriel. Coba Zamriel. Ya, Zamriel, selamat pagi. Selamat pagi bro, apa kabar Amerika? Kabar baik, silakan Zamriel, nyalakan kamera. Aku live. Ya, kabar baik ya. Ya, silakan kamera dulu, nyalakan bang. Halo? Kamera gimana ya? Saya kirimkan dari sini, tuh sudah saya kirimkan permintaan untuk menyalakan kamera. Halo Zamriel. Halo, sebentar Pak. Gimana kameranya? Zamriel Muslim atau apa? Muslim, saya Muslim. Itu sudah ada di layar, silakan abang terima itu. Nge-lag punya aku ini. Bentar, manggil dia aku. Oke, coba nanti naik ulang ya bang ya, nanti naik ulang. Ya. Ya teman-teman sekalian ya, teman-teman ya, pastikan teman-teman mengerti tata cara menggunakan ya, supaya kita tidak buang-buang durasi, begitu maksud saya. Oke, kita kasih naik ada Nasir Ding. Ya, selamat pagi saudara Nasir. Selamat pagi saudara Nasir. Ya, selamat pagi Idis. Ya, suaranya berisik sekali Nasir. Kabar baik, gimana pagi. kabar Anda? Saya baik-baik saja. Oke, silakan Nasir, nyalakan kamera Anda. Bisa nyalakan sendiri. Oh, bisa. Sekejap, sekejap. Sebentar. Nasir, Anda ada di jalan atau bagaimana? Apakah Anda sedang membawa pesawat atau bagaimana? Berisik sekali. Ya, saya sedang membawa pesawat ini. Iya, masalahnya anginnya, berisiknya, berisik. Ya, saya parking tepi sudah ini. Ah, ya, silakan. Silakan nyalakan kamera Anda. Oke. Saya ada pertanyaan untuk Edis. Buram loh. Biasalah Edis, biasalah. Kameranya itu tidak terlampau mahal.
Ya, Oke, kayak silakan, Islam. silakan Nasir, nggak apa-apa. Ya, silakan. Apa yang mau Anda tanyakan Nasir? Saya mau bertanya Apa itu? Saya mau bertanya tentang tiga aliran besar dalam kekristenan, yaitu pertama kita bilang Unitarian. Apa itu Unitarian? Kemudian yang kedua Trinitarian. Kemudian yang ketiga itu Oneness. Coba Bang Edis jelaskan apa itu ketiga-tiganya. Anda yang mengatakan, Silakan. kenapa jadi saya yang menjelaskan? Iya, ada pertanyaan yang akan muncul setelah Abang Edis menjawab pertanyaan ini. Enggak, saya bingung. Masalahnya Silakan. Anda membawa satu pertanyaan, membawa pertanyaan, tapi kalau malah saya yang jawab, gimana? Makanya saya mau bertanya kepada Edis apa Baik, yang Edis pahami jawaban tentang simpel saya, Trinitarian Oneness. gampang. Jawaban simpel saya, Silakan. jawaban simpel saya cuman itu aja, Bang. Kristen itu bukan soal Trinitarian, Oneness, Unitarian, Trinitarian, bukan itu. Kristen itu adalah bagaimana hidup sesuai dengan apa yang diperintahkan oleh Tuhan Yesus. Jadi apakah oneness itu tidak sesuai dengan apa yang diajarkan Yesus Apa yang Anda maksud dengan Oneness? sehingga dikatakan sebagai bidat? Yang Anda maksud dengan Oneness itu apa? Nah, makanya begini Ya, gimana saya mau jawabnya? memahami Anda saja bahwa tidak tahu Oneness nanti. Iya. Oneness itu apa? Saya tahu. Saya tahu. Jadi kalau kita pahami secara jelas, Unitarian berarti apa? Enggak, One satu-satu only. dulu, satu-satu Yaitu- dulu. Apa itu Oneness? Sementara Trinitarian Nah, ini gimana mempercayai bahwa ini? tiga oknum. Sebentar dulu. Sementara oneness itu Oneness itu apa? Trinitarian itu apa? Begitu. Bagaimana saya mau menjawab pertanyaan kamu sementara apa yang kamu tanyakan kamu tidak tahu? Nah, saya Apa yang menjawab kamu sudah. maksud dengan oneness? Tadi Unitarian coba? itu, makanya saya juga mau bertanya kepada SD. Lebih bagus, Jadi saya lebih paham bagus kamu oneness bertanya begitu. Apakah yang dimaksud dengan oneness? Gitu. Nah. Jangan kamu memulai pertanyaan Silakan, seolah-olah silakan. kamu udah tahu oneness itu apa. Silakan Bang Edis, silakan jawab. Baik, Apa itu oneness? Oneness Pentakosta itu adalah sebuah paham yang memahami bahwa Yesus, Bapa di surga itu adalah Tuhan Yesus itu sendiri. Jadi ketika Yesus berdoa kepada Ya, Bapa di surga, oke. dia berdoa kepada dirinya sendiri. Nah, itu adalah sebuah paham yang tidak biblikal. Iya. Jadi berarti tidak benar dari segi pandangan Abang Edis ya. Betul, bukan dari pandangan saya, tetapi dari sudut pandang Oke. Bible. Yesus tidak berdoa kepada Oke. dirinya sendiri. Yesus berdoa kepada Bapa di surga. Jadi pandangan oneness ini, Yesus itu adalah Bapa sendiri. Tidak benar. Bapa itu adalah Yesus. Ya, itu Jadi pandangan bagaimana? pandangan bidat Dari di segi dalam pandangan oneness kekristenan. itu. Oke. Jadi berarti ada pandangan yang sedemikian. Oke, Unitarian pula bagaimana Bang Edis? Apa itu Unitarian yang Anda maksud? Yang saya paham, Unitarian itu artinya hanya mempercayai bahwa Tuhan itu monoteis. Artinya Tuhan itu hanya satu, yaitu Allah Bapa di surga. Sementara Enggak seperti itu Unitarian. Oh, jadi bagaimana? Nah, makanya Anda tanya dulu sama saya. Saya dari tadi saya bertanya. Kayak gini aja. Makanya dari tadi Gini saya aja. Sehubungan bertanya. dengan wajah Anda tidak jelas, saya hanya berpesan begini. Di sini itu yang saya terima itu Islam yang masih bangga dengan Islamnya. Bang Edis tidak Kalau Anda Nah, mau sudah bangga kabur jadi orang ini. Islam, baru saya terima ya. Mohon maaf Nasir. Dengan segala hormat, silakan kamu naik lagi. Mau kabur. Bukan mau kabur, wajah Pertanyaannya belum tidak jelas. selesai. Pertanyaan itu akan membawa Iya, nanti kamu naik lagi. yang Abang Edis akan Jabanin terperangkap. kamu naik sampai Iya, besok begitu. saya jabanin. Kalau wajahmu sudah jelas. Teman-teman, saya itu banyak menerima orang-orang Islam yang enggan atau sungkan untuk menyalakan kameranya, sehingga sampai kameranya diburem-buremin begitu, dibusek-busek begitu.
Saya kan sudah pernah bilang, kalau kamu tidak bangga, tidak pede dengan keislaman kamu, jangan memaksakan diri. Ini adalah sebuah diskusi antara Islam dan Kristen, di mana yang Kristen saya itu bangga dengan kekristenan saya, dan yang Islam juga harus bangga dengan keislamannya. Barulah kita bisa berdiskusi. Ya, silakan kita berdiskusi dengan baik, ya, santun, jangan saling memaki. Silakan, yuk. Kita kasih naik ada. Bentar ya. Santoksik. Santoksik. Iya, kamera diburam-buramin begitu buat apa? Ya, Santoksik, silakan nyalakan kamera, Bang. Kok belum bisa menyalakan kamera nih Mas Hadis? Mohon dibantu Mas. Bisa, saya kirim itu ya. Oh iya. Halo Mas Hadis, Halo juga Santoksik. Saya mau tanya dulu nih, Anda Muslim atau apa? Saya Muslim Mas. Muslim. Silakan Bang, apa yang mau Anda utarakan? Juga apa tuh? Sering aktif di organisasi Kristen sih, sering bantu-bantu. Misal ada apa? Bantuan gitu loh Mas. Kurang-kurang dengar tadi, ulangi lagi coba gimana? Saya Muslim tapi sering ikut organisasi Coba Bang, gereja. kalau bicara coba wajah Anda itu kalau bisa tetap seperti itu, begitu. Nah, coba agak turun sedikit. Siap. Seperti ini Mas. Turun sedikit sama seperti saya posisinya. Oh gini. Maksudnya sama seperti saya. Nah gitu loh, sama seperti saya. Baik, iya. Kalau bicara jangan begini Bang, jangan jangan begitu. Kita coba gini loh. Nah, gitu coba gimana? Apa yang mau Anda utarakan? Ya, gimana? Itu Mas mungkin bisa dibantu. Kenapa ya untuk pemerintah sering bantu Palestina tapi orang-orang timur seperti kita nggak pernah dibantu gitu Mas. Mungkin bisa bantu Mas secara agama Kristen Mas. Maksudnya gimana? Ini Abang tinggal di mana nih? Di Jawa tapi keturunan timur. Jawa. Maksudnya gimana? Jawa. Saya nggak ngerti Mas. Maksudnya keturunan timur itu apa maksudnya Bang? Keturunan Papua sana Mas Edis. Oh, iya. Begini. Ini forum tanya jawab Islam Kristen. Oke lah, tapi itu walaupun sedikit melenceng ya. Begini, Bang. Iya, Mas. Di negeri kita tercinta ini itu banyak orang-orang Islam yang mereka itu sebisa saya katakan tidak waras lagi. Gitu. Kenapa saya katakan mereka tidak waras lagi? Yaitu dikit-dikit itu tadi Palestini itu tadi. Entah kenapa, entah apa mereka itu hanya latah saja. Padahal itu adalah sebuah propaganda orang-orang yang ingin mencuri uang kalian. Iya, begitu. Bahkan salah satu yang menggalang dana untuk Palestina itu sudah ditangkap oleh KPK. Mau tahu namanya? Biar saya kasih tahu. Ya begini, mereka itu mencari uang, mencari cuan dengan cara menjual-jual Palestini. Makanya kita ini sudah waktunya cerdas nih ya. Saya kasih beritanya ya. Itu orangnya nih ya. Bentar ya, itu sudah ditangkap dan sudah nih. Sebentar nih. Siapa teman-teman namanya? Saya malah bingung, ini udah lama itu kasusnya. Siapa sih? Siapa teman-teman namanya itu? Gembongnya itu. Penonton juga nggak tahu ini gimana nih. Siapa sih namanya? Siapa teman-teman namanya?
Yakul itu bukan sih, Mas? Ya, Itu Mas? kasusnya sudah lama, Bang. Kasusnya sudah lama. Tapi begini, Bang, itu keluar dari tema, Bang. Oh iya, maaf ya, Mas. Keluar dari tema, ya. Kita bukan diskusi itu ya, oke? Oke, saya turunkan ya, saya turunkan teman-teman. Ya, jadi dulu pernah ada, ya itu sudah ini. Dulu itu ada penggalangan dana untuk Palestina, dan itu dananya ditilep biar kalian tahu. Lagian ngapain mikirin yang sana? Negara kita yang perlu kita pikirin. Begitu loh. Apa namanya, ACT? ACT atau apa? Iya coba ACT atau kalau salah namanya itu ACT atau apa sih sebentar namanya? Coba ya saya inikan ya. Banyak lah itu, saya udah lupa itu kasusnya juga udah lama itu teman-teman. Ya, kita kasih naik ya. Oke, kita kasih naik. Ini namanya sebentar ya. Jumadin. Oke, kita kasih naik ada Jumadin. Yuk. Ya, Jumadin, selamat. Terima kasih Pak Agus Ibrahim. Terima kasih. Ya, Jumadin saja 40. Silakan Bang, nyalakan kamera Anda. Tunggu. Muslim Bang. Ya, Ya. Bang Jumadin, Muslim Bang. Ya, Muslim. Silakan Bang. Ini tanya jawab Islam Kristen, saya orang Kristen dan Anda orang Islam. Di sini diskusinya kita diskusi yang baik Bang. Jangan menghujat, jangan memfitnah. Silakan Bang. Ya, saya mau tanya, kenapa Abang mengkampanyekan bahwa orang Islam itu menyembah Muhammad? Karena itu faktanya Bang. Faktanya memang orang Islam itu adalah orang-orang yang mempertuhan, memuliakan, mengkultuskan seorang manusia yang bernama Muhammad. Bahkan orang Islam itu lebih-lebih daripada menyembah Muhammad. Kalau orang Kristen menyembah Yesus, itu tidak separah orang Islam menyembah Muhammad, Bang. Kalau orang Kristen nggak ada yang minum kencing Yesus, Bang. Orang Kristen tidak ada yang minum air bekas cucian Yesus. Tapi orang Islam, Bang, itu meminum air cuciannya bekas cucian Muhammad. Bekas cucian wudhunya Muhammad itu, bekas cuci tangannya, itu jadi diperebutkan oleh umat Muslim. Air kencingnya Muhammad itu diminum oleh orang Islam. Darahnya Muhammad diminum oleh orang Islam. Jadi orang Islam itu adalah orang-orang yang lebih parah ketimbang mempertuhan, Bang. Seperti itu, Bang. Tapi tidak semua yang ikut itu lakukan begitu, tidak semua. Tidak wajib juga. Oke, masalahnya ada kan orang-orang Islam yang seperti itu? Ya, kalaupun ada mungkin lebih fanatik lah begitu. Iya, makanya Bang. Artinya yang saya katakan itu bukan mengada-ngada begitu. Bahkan ada rambutnya Muhammad, itu orang Islam, bekas topinya Muhammad, bekas sendalnya Muhammad, itu dicium-ciumin sama orang Islam. Ini bekas sendal Rasul, wah ciumin barokah. Artinya seperti yang saya katakan, umat Islam itu begitu mengkultuskan Muhammad. Bahkan dalam doa-doanya memanggil-manggil Muhammad, ya Rasulullah, itu Bang. Seperti itu. Nah, di sini saya memberitahukan kepada kalian supaya yang layak dipuja, dipuji dan disembah itu adalah Yesus, bukan Muhammad. Begitu. Tapi sekalipun demikian, kita tidak sampai meminum kencingnya Yesus. Hanya orang Islam yang meminum kencingnya Muhammad.
Ya, tidak seperti itu, Bang. Muhammad itu datang diutus Tuhan ke dunia untuk meluruskan apa yang sudah melenceng. Meluruskan apa dia yang juga sudah tidak pernah melenceng. Apa itu contohnya? Ya, menyembah tauhid, Bang. Tuhan hanya satu, tidak ada Tuhan lebih dari satu. Itu saja inti Menyembah pengajaran tauhid. Muhammad, tauhid. Jumlah Tuhan satu. Ya, Tuhan yang tidak berwujud. Bang, Muhammad itu maha mengganti, Bang. Dia mengganti Tuhan yang ada. Dia ingin berusaha mengganti Tuhan yang ada di dalam Injil dan Taurat. Makasih Kak Ceki, terima kasih. Makasih Kak Ceki, terima kasih Kak Ceki. Bang, Anda Ya, bacain ganti apa ini, dengan Bang? apa? Aduh. Bang, Anda bacain apa ini? Baca apa? Oh, Oke, baiklah ya, dia tidak konsentrasi nih. Jadi saya turunkan saja ya. Dia malah baca-baca komentar. Begini, teman-teman ya. Pertama-tama, Anda kalau naik ke sini jangan hanya pansos. Begitu. Anda pengen mempromosikan akun Anda. Boleh, Anda naik ke sini ingin mempromosikan akun Anda. Tetapi Anda fokus saja dengan saya. Anda jangan malah bacain komentar-komentar begitu ya. Ya, seperti itu, teman-teman. Oke. Kita kasih naik selanjutnya ada bentar ya teman-teman ya. Kita kasih naik ada Jun Koko. Terima kasih ya Kak Ceki ya, makasih Ceki, Kak Ceki. Ya, Jun Koko, silahkan nyalakan kamera Anda. Jun Koko, baik, terpental ya teman-teman ya. Kita kasih naik ada Egi Suherman. Yusupi naikkan bang. Kadang-kadang netizen ini juga kadang-kadang ada sakit-sakitnya juga. Sebentar. Yang ngomong Yusupi naikkan itu apakah Yusupi ada di sini? Apakah dia ngajukan permintaan naik? Kalau dia nggak ngajukan permintaan naik ya dia nggak bisa dinaikkan. Ada saja Anda itu. Sekalian aja Anda bilang Prabowo naikkan. Ya nggak bisa naik. Kalau dia ngajukan permintaan naik, baru bisa kita naikkan. Kalau tidak ada dia ngajukan permintaan naik, gak gimana mau naikkan. Saya tidak mau teman-teman ada orang Kristen yang mohon maaf dungu ya. Saya tidak mau seperti itu. Ya, Egi Suherman, silakan. Egi Suherman, silakan nyalakan kamera Anda. Egi. Bentar. Saya bantu dari sini ya untuk menyalakan kamera ya. Nah, itu sudah sampai. Naikkan Yusupi. Memangnya Yusupi ngajukan permintaan naik? Ada-ada saja. Kayak orang baru main TikTok. Ya, Egi Suherman. Ya. Anda Muslim, Bang? Susah. Ya, Muslim. Nah, itu sudah. Saya ingin bertanya. Oh, oke, silakan. Bang, umur berapa, Bang? Umur 25. Umur 25. Silakan. Masih muda. Silakan. Kenapa Anda sangat percaya kepada Yesus sebagai Tuhan?
Kenapa saya percaya, sangat percaya kepada Yesus? Karena apa yang dikerjakan oleh Yesus, mujizat-mujizat yang dilakukan oleh Yesus, perkataan-perkataannya dan kebangkitannya, semuanya itu merupakan satu bukti bahwa kita dapat mempercayainya. Begitu, Bang. Terus kalau misalkan kepercayaan yang Anda percayai sekarang itu ternyata nanti salah, gimana? Nanti salah? Ya tidak, Bang, Ya. karena saya sudah menelitinya. Iya, kalau semisalkan kalau andaikan kepercayaan yang Anda sekarang percayai itu adalah salah, gimana gitu? Kenapa saya harus Ternyata- Oke, kenapa misalnya salah? Coba tanya dulu. Iya, keyakinannya salah, misalkan ada agama lain yang benar gitu. Karena saya sudah memeriksanya, maka tidak ada kemungkinan lagi. Yang salah itu yang Anda imani itu, yaitu Islam. Oh iya. Ya udah gitu aja. Gitu doang. Iya gitu doang. Oke, kenapa? Coba saya bertanya hal yang sama. Bih, lari. Lari dia, teman-teman. Oke lah. Sekali lagi teman-teman ya, ini saya jelaskan ulang lagi teman-teman. Ini forum tanya jawab Islam Kristen. Sekali lagi teman-teman, ini bukanlah sebuah forum untuk kita ini di sini saling menghujat. Tetapi ini forum untuk kita saling memahami satu sama lain. Ya. Nah, apa fungsinya? Fungsinya apa? Untuk meluruskan tuduhan-tuduhan orang Islam terhadap kekristenan. Sekaligus kebalikannya, untuk menyadarkan orang-orang Islam supaya mereka itu supaya mereka itu bertaubat dan datang kepada jalan yang benar. Kenapa kok bisa Anda katakan begitu, Bang? Kenapa kok dikatakan bertaubat? Karena memang di dalam agama Islam itu yang penting itu adalah mengucapkan kalimat syahadat, lalu dia masuk surga, sekalipun mencuri, sekalipun berzina. Nah, itu yang ingin saya sadarkan kepada orang-orang Islam supaya datang kepada Yesus. Kalau Anda ikut kepada Muhammad, Anda seperti itu nanti, ya, mencuri, berzina, yang penting syahadat, masuk surga. Begitu ya, yuk silakan. Kita kasih naik, ada Jumarta Arizona. Ini tetangga saya lagi nih. Jumarta Arizona. Sana bagi dikit orang. Ya, Jumarta Arizona, silakan nyalakan kamera Anda. Oke, nyiapin perangkat. Jangan ribet. Kuat dulu yang Jumarta, apakah Anda di sana? Oke, ya, mantap Jumarta. Ya, gimana Bro Jumarta? Apa yang ingin Anda utarakan? Ini mau meluruskan sedikit tentang argumen Edis. Halo? Iya, saya dengar. Gimana? Dua hal saja. Pertama, di dua kalimat syahadat kata Anda masuk surga itu ya? Bukan kata saya, tetapi kata Muhammad. Iya, yang Anda bahas di sini. Ya kan? Iya, saya hanya mengutarakan apa kata Muhammad. Jadi apa yang jadi permasalahannya di Edis di situ?
Begini, saya memanggil supaya orang-orang Islam seperti Anda, Jumarta, ya, Betul. Anda itu harus bertobat. Anda harus menjadi pengikut Yesus, jangan menjadi pengikut Muhammad. Karena ketika Anda menjadi pengikut Muhammad, Anda nanti diajarin itu, mengucapkan Yes, dua kalimat itu. syahadat, mencuri, berzina tidak masalah, masuk surga. Silakan. Mau saya jelaskan nggak? Silakan. Yang dimaksud asal mengucapkan dua kalimat syahadat masuk surga. Dua kalimat syahadat itu mempunyai arti, Des. Tiada Tuhan selain Allah. Jadi barang siapa, biarpun umat Islam itu sesat dalam arti kata salah perbuatan mencuri, asal dia tidak menduakan Tuhan atau tidak ada Tuhan lain di hatinya, dia bersaksi untuk dirinya sendiri, tiada Tuhan selain Allah, dia akan masuk surga cuma Ya, iya. melalui proses, Des. Nggak ada Cuma melalui melalui prosesnya, proses. jangan ditambah-tambahi. Jadi kamu nggak tahu konsepnya. Islam itu, kamu Jumarta, mau konsep ini Islam? sudah isu lama, Jumarta. Ini sudah isu lama. Apa? Jumarta, saya bertanya dulu. Misal begini ya, misal ada seseorang mau ngebegal. Nggak apa-apa ngebegal, yang penting Tuhannya Allah, betul. Yang penting menyembah Allah, betul. Maksudnya Kan sudah mulai kan? Maksudnya orang Islam yang membegal. Dengar, saya punya teman banyak. Ulun Lampung, banyak teman saya. Misal, mereka membegal. Yang penting tidak menyekutukan Allah, betul? Yang penting tidak menyekutukan Allah, terus masuk surga kan, walaupun ngebegal kan? Tapi ada proses, Des. Di dunia saja ada proses. Kan kamu pernah bahas tentang ayat apa itu Bentar. tidak. Kita jangan menambah-nambahi sesuatu. Bukannya menambah-nambahi. Kamu kan mau belajar. Kamu kan mau belajar. Saya jelaskan konsepnya. Kalau kamu nggak mau ngerti, biar saya jelaskan sama yang di bawah. Begini, coba Jumarta, kita jangan menambah-nambahi sesuatu, betul? Bukannya menambah-nambahin. Oke, coba tunjukkan hadisnya di situ, diproses dulu di mana? Itu ayat Al-Qur'an, itu ada bukan di ayat surat. Al-Qur'an, ini bukan ayat Al-Qur'an. Ini hadis dari Rasulullah, dari Muhammad. Barang itu siapa semua. yang mengucapkan dua kalimat syahadat, maka dia masuk surga. Iya, cuman hidup itu ada proses timbal balik hukum, timbang amal, Edis. Iya, jangan ditambah-tambahi masalahnya. Bukannya Anda tambah-tambahin, menambah-nambahi. kamu mau belajar enggak? Bukan saya mau tambah-tambahin. Tidak ada satu umat manusia pun tidak melewati jembatan Siratul Mustaqim. Mana itu kan ada jembatan ayat yang pernah Siratul kau bahas. Mustaqim mana? Di ayat, saya lupa itu ada, kamu buka jawab pertanyaanmu itu ada di pertanyaan kamu yang kemarin. Jadi tidak seorang pun di muka bumi ini tidak melewati yang namanya jembatan di atas neraka Sirat. Paham nggak? Konsep Islam itu jelas, Des. Enggak cuman menggantungkan anak manusia jadi selamat, enggak. Jadi setiap orang berbuat amal kebaikan. Gini ya, Des, ya, semboyannya, Des. Berbuatlah kamu sesuka hati. Kamu Jumarta, gantian ngomongin saya dulu. saya tunjukkan bantu saja dulu. dalilnya gimana. Iya, yang kamu Boleh? maksud itu yang. Oke, tunjukkan. Sebentar ya, saya tunjukkan dalilnya ya. Oke, dalam kamu mencari, saya jelaskannya untuk teman-teman di bawah. Baik. Silakan kamu berbuat sesukanya di muka bumi ini, namun ingat, setiap perbuatan akan ada amal, ada pembalasannya. Baik. Jadi saya tunjukkan. Mohon maaf ya teman-teman ya. Ini saya nggak tahu dengan ruangan ini, kayaknya memang ruangan ini penuh apa kuman-kuman atau gimana gitu. Alergi saya teman-teman. Baik. Aduh sakit kau, Des. Ya. Berobat dulu, Des. Ya nih, sebentar. Saya tunjukkan hadisnya sama kamu, biar kita nggak asal-asal bicara, ya. Kacang kuyuk. Ini di dalam Sahih Bukhari nomor 1161.
Baik. Telah menceritakan dan seterusnya ini. Dari Muhammad telah bersabda Rasulullah SAW, baru saja datang kepadaku utusan dari Robku. Oke? Lalu mengabarkan kepadaku atau beliau bersabda, telah datang mengabarkan kepadaku bahwa barang siapa yang mati dari umatku sedang dia tidak menyekutukan Allah dengan suatu apapun, maka dia pasti masuk surga. Nah, itu paham. Aku tanyakan, sekalipun dia berzina atau mencuri, beliau menjawab, ya, sekalipun dia berzina atau mencuri. Mana di sini prosesnya? Di situ diceritakan di ayat yang lain, makanya kita sebentar. Di sini ada nggak dikatakan, oh dia harus begini dulu, begitu dulu, ada? Makanya Des, Allah menciptakan manusia itu memiliki akal, Des. Jumarta, dengar dulu, Jumarta, lihat dulu. Ada nggak di sini? Sebentar, ada nggak di sini diproses dulu? Sudah bisa saya bicara? Bukan, saya tanya, ada nggak di sini diproses dulu, ada nggak? Sudah bisa saya bicara? Di sini tidak ada, Jumarta. Makanya ketika sebentar, Jumarta. Makanya ketika ada orang maling motor, ya, makanya kalau ada orang maling motor, dia ditembak polisi mati, masuk surga dia. Yang penting tidak menyekutukan Allah. Betul. Iya itu. Makanya saya jelaskan di sini, itu ada prosesnya, Des. Yang kau baca itu hadis. Oke, coba tunjukkan ayatnya. Yang kau bacakan itu hadis, sedangkan ada ayat Al-Quran menceritakan langsung, tidak satu orang pun di muka bumi ini tidak melalui namanya. Oke, mana ayatnya? Nah, itu kamu, saya selagi nggak ada HP 2 nih. Nah, kedah. Itu ada di perbincangan kita sebelumnya, Des. Itu ayat apa yang kau bahas itu? Di situ kan sudah dijelaskan. Oke? Jumarta, tidak ada jembatan Siratal Mustaqim di dalam Al-Quran. Jembatan Sirat. Sirat itu artinya jalan. Kok jembatan sih? Gimana sih ini? Kalau kamu mau belajar, Des, makanya kita gantian diskusi. Jumarta, kalau kamu mau gantian, makanya tunjukkan ayatnya. Bagaimana mau gantian tapi ayatnya nggak ada? Ya jadi nanti kan tinggal dicari saja sendiri kalau saya bicara bohong kan. Masalahnya gitu. Saya ini sudah membaca Al-Quran lebih dari 100 kali. Tidak ada di dalam Al-Quran jembatan Siratal Mustaqim. Des, kamu setuju nggak? Manusia itu diciptakan memiliki akal. Lari kemana-mana. Setuju nggak? Begini Jumarta, coba dengarkan saya. Dengarkan saya Jumarta. Ya ganti. Jumarta, dengarkan saya. Saya punya satu orang teman orang Lampung, ulun Lapung. Dia sudah ke gereja. Kamu kapan? Jadi masalahnya di mana? Iya, kamunya kapan? Ngapain saya ke gereja menyembah? Terus ngapain ngapain kamu maling motor nanti mati ditembak polisi? Nanti itu kan saya mau jelaskan di sini. Gini Des. Kenapa banyak orang? Kenapa banyak orang maling motor ditembak polisi lalu yakin masuk surga? Karena ayat itu tadi. Bisa saya bicara nggak? Silakan. Gantian kita ngomong, maka enak diskusinya. Silakan. Jadi setiap amal perbuatan itu ada hisabnya, Des. Jadi kalau ibaratkan hukum di dunia saja, saya misalkan menembak kamu mati, saya minta maaf sama orang tuamu mau memaafkan, urusan nggak kelar di situ, Des. Masih melewati namanya hukum. Ini kita bicara ajaran agama Islam atau logikamu? Begitupun di agama Islam. Oke, dalilnya. Itu ada ayat-ayat menceritakan. Mana ayatnya mana? Makanya saya mau ceritakan di sini. Bukan jadi cerita, semua itu ada dulu prosesnya, Des. Jadi setiap amal perbuatan itu ada hisabnya. Iya, ayatnya.
ketika amal perbuatan Aduh, itu baik, cari ayatnya dulu, cuma tak. Ayatnya tahan dulu. ayatnya Tahan tidak dulu. ada tadi. Ayat. Aduh, bagaimana sih? Sekali lagi ya teman-teman ya. Kalau kalian mau bicara harus ada dasarnya. Jangan asal ngomong. Yuk, silakan. Bayu Pahlevi. Ya, selamat pagi Bayu Pahlevi. Pagi, ya Bang Ya, Edi. silakan Bayu Ya. Pahlevi, nyalakan.
Apa yang ingin Anda utarakan? Halo? Halo. Iya, apa yang mau Anda utarakan? Anda kan mengatakan kepada saya, Yesus tidak pernah menyuruh Anda menyembah Dia, betul? Ya. Menyembah yang Anda maksud itu gimana? Bersujud. Bersujud. Iya. Tidak ada Yesus menyuruh bersujud-sujud. Hah? Nggak nyambung nih orang. Diajak ngobrol juga nggak nyambung. Ditanya ke sini nggak nyambung, ke sana kian. Oke teman-teman, ini sehubungan sudah jam segini, saya waktunya melakukan sesuatu teman-teman. Jadi ada sesuatu yang mau saya lakukan. Nah kemungkinan teman-teman, mudah-mudahan nanti malam kita live kembali ya teman-teman ya. Jadi teman-teman jangan lupa untuk follow akun ini dan mengikuti akun yang asli ya teman-teman ya. Karena ada banyak di luar sana akun-akun palsu. Banyak di luar sana akun-akun yang mengatasnamakan Edis TV tetapi bukan saya. Ya teman-teman ya. Mohon maaf teman-teman ya. Saya kalau bicara agak-agak menahan batuk teman-teman. Kayaknya itu gatel pengen batuk begitu. Makanya saya ngomongnya saya tahan-tahan begitu. Saya tidak tahu teman-teman ya. Nampaknya ini pengaruh sirkulasi udara atau bagaimana, saya nggak ngerti ya teman-teman ya. Mudah-mudahan lah batuk saya ini segera sembuh ya teman-teman ya. Udah batuknya tidak sembuh-sembuh. Oke, mungkin saya rasa itu saja ya teman-teman ya. Kita lanjut lagi. Ini sayang sekali teman-teman ya. Udah 11.300 orang tapi kita sudahi dulu. Teman-teman, sekali lagi teman-teman, saya umumkan kepada teman-teman yang nonton juga di YouTube. Saya beritahu teman-teman bahwa ini khusus untuk penonton. Saya balikan dulu kamera saya teman-teman ya. Khusus untuk penonton di
USA ya teman-teman ya. Sabar, saya balikan dulu nih ya. Saya tunjuk ya sebentar. Saya hidupkan dulu. Sebentar saya matikan efek saya. Ini teman-teman ya. Ini channel saya Edis TV di YouTube ya. Kalau teman-teman klik channel saya ini, nih ya. Ini saya sedang live. Saya mempost sesuatu teman-teman ya. Nih. Ketika saya post nih teman-teman ya. Saya mengumumkan kepada para teman-teman bahwa puji Tuhan, Edis TV itu telah terdaftar sebagai badan organisasi non-profit ya, non-profit di USA. Badan ini bergerak pada bidang menjawab dan menginjili orang-orang Islam lewat media sosial. Nah, khusus kepada teman-teman yang di USA itu berikut ini kode QR untuk support pendanaan badan usaha non-profit ini. Teman-teman sudah saya tampilkan di layar bagi teman-teman. Ini hanya dimengerti oleh orang-orang yang di US saja ya. Jadi kalau teman-teman mau Zelle, jadi Zelle-nya itu di sini teman-teman. Dengan scan QR code-nya sudah kita buat.